Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Muhammad Ramadan, NIM 1704031149. Terima kasih kepada Saudara Rauf dan Saudara Hari yang telah bergabung. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang manajemen modal kerja. Dari referensi buku Working Capital Management oleh Lorenzo Aprif, lalu ada manajemen modal perusahaan oleh Dr. Haji Jaja Suteja, lalu ada dasar-dasar manajemen keuangan oleh Zulhawati dan Ifarofiko. Manajemen modal kerja. Modal kerja adalah suatu konsep yang sangat kompleks. Dalam praktik terbaiknya, banyak ditemukan sejumlah manajer dan para pemilik perusahaan menemukan kesulitan ketika berupaya untuk menerjemahkan definisi tersebut ke dalam operasi bisnisnya. Definisi standar yang sering dipergunakan terkait dengan istilah tersebut merujuk pada nilai selisih antara nilai utang lancar dengan aktiva lancar. Konsep pada modal kerja. Yang pertama, ada modal kerja bersih atau net working capital concept. Net working capital adalah selisih antara current assets dan current liabilities, di mana selisih ini bisa positif atau negatif. Current assets lebih besar daripada current liabilities, maka net working capital akan positif. Sebaliknya, bila current assets lebih kecil daripada current liabilities, maka net working capital akan negatif. Yang kedua, modal kerja kotor. Konsep ini mengisyaratkan keseluruhan investasi perusahaan pada aktiva lancar yang pada umumnya terdiri dari cash, equivalent cash, surat berharga, piutang usaha, dan persediaan. Pendekatan modal kerja kotor menekankan pada proses bisnis yang terjadi. Hal ini mengindikasikan terjadinya perubahan jumlah pada masing-masing komponen aktiva lancar seiring dengan berjalannya waktu dan terjadinya transaksi bisnis atau operasi. Pentingnya manajemen modal kerja. Secara khusus, dalam perusahaan manufaktur umumnya aktiva lancar lebih dari setengah dari total aktiva. Aktiva lancar yang berlebihan akan menurunkan return investasi atau return on investment. Bagi perusahaan kecil, utang lancar merupakan sumber pendanaan eksternal utama. Manajemen modal kerja berpengaruh terhadap risiko perusahaan, return, dan harga saham. Jenis-jenis modal kerja. Yang pertama, modal kerja tetap. Modal kerja tetap terdiri dari modal kerja primer dan modal kerja normal. Modal kerja primer, jumlah dari kerja minimal yang harus ada dalam perusahaan untuk kelancaran usaha. Yang kedua, modal kerja normal. Jumlah dari kerja untuk menyelenggarakan luas prediksi normal atau dinamis sesuai rata-rata. Lalu yang kedua, ada modal kerja variabel atau modal kerja yang berubah-ubah. Modal kerja variabel ini terdiri dari modal kerja musiman, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah karena fluktuasi musim. Lalu ada modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang berubah karena fluktuasi konjunktur. Lalu ada modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang diperlukan dan keadaan darurat. Manajemen kas. Kas mempunyai kaitan dengan uang tunai dan demand deposit. Manajemen kas menyangkut pemilikan kas dalam jumlah yang optimum, tidak berlebihan atau kekurangan pada waktu yang tepat. Besar kecilnya jumlah kas dimiliki tergantung pada faktor-faktor. Yang pertama, ada kebijakan manajemen kas. Yang kedua, ada posisi likuidasi. Yang ketiga, ada preferensi jatuh tempo hutang. Yang keempat, daftar jatuh tempo hutang. Yang kelima, kemampuan perusahaan mencari pinjaman. Yang keenam, estimasi arus kas jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketujuh, probabilitas perbedaan arus kas karena perubahan keadaan. Lalu ada biaya kesempatan. Biaya kesempatan adalah hilangnya penghasilan neto karena menolak tindakan alternatif. Perusahaan seharusnya memanfaatkan potongan yang ditawarkan kreditor karena biaya kesempatannya tinggi. Rumusnya berikut ini dapat digunakan untuk memperhitungkan persentase biaya kesempatan per tahun karena tidak memanfaatkan potongan. Biaya kesempatan sama dengan persentase potongan dibagi 100 kurang persentase potongan dikali 360 dibagi N. Menentukan saldo kas optimal. Yang pertama ada model Baumol. Model ini berusaha menentukan jumlah optimal transaksi kas dalam kondisi yang sudah pasti. Tujuannya adalah meminimumkan jumlah biaya, tetapi transaksi dan biaya kesempatan memiliki saldo kas. Yang kedua ada model Miller. Model ini manajemen kas yang bersifat stokastik. Dalam hal ada ketidakpastian pengeluaran kas, dengan kata lain terdapat ketidakaturan pengeluaran kas. Lalu manajemen piutang usaha. Perusahaan harus memperhatikan investasinya ke dalam piutang usaha karena ada biaya kesempatannya. Keputusan penting sehubungan dengan piutang usaha adalah menyangkut penentuan jumlah dan syarat kredit yang akan diberikan kepada pelanggan.
Syarat kredit yang ditawarkan mempunyai hubungan langsung dengan harga pokok yang bersangkutan dan penghasilan yang akan diperoleh dari piutang usaha. Misalnya kalau syarat kreditnya ketat akan mengurangi investasi ke dalam piutang usaha dan mengurangi kerugian tidak tertagihnya piutang usaha meskipun akan memperkecil penjualan dan menurunkan keuntungan. Lalu ada manajemen persediaan. Manajemen persediaan ini terdapat 3 jenis yang meliputi yang pertama bahan baku, yang dimana merupakan bahan dari pemasok yang diperlukan dan akan digunakan dalam pembuatan barang. Lalu ada yang kedua barang dalam proses, merupakan barang yang selesai sebagian di akhir-akhir periode akuntansi. Lalu yang ketiga produk jadi, merupakan barang jadi yang sedang menunggu untuk dijual. Lalu persediaan harus dihitung secara teratur karena akan memungkinkan memeriksa dan menyesuaikan jumlah persediaan menurut catatan dengan jumlah fisiknya. Keuntungan menghitung persediaan secara teratur ialah satu, memungkinkan memanfaatkan secara efisien tenaga perhitungan berpengalaman. Yang kedua, memungkinkan menemukan dan mengkoreksi tepat waktu penyebab kesalahan persediaan. Yang ketiga, tidak perlu menghentikan aktivitas produksi. Yang keempat, mempermudah memodifikasi program komputer jika diperlukan. Sekian presentasi dari saya. Jikalau ada pertanyaan dari Saudara Rauf dan Saudara Ari, dipersilakan. Ya, Saudara Ramadan, saya ingin bertanya kepada Saudara mengenai faktor-faktor yang paling pengaruh pada model kerja tadi, Saudara Ramadan. Ya, dipersilakan juga kepada Saudara Rauf untuk jika ada pertanyaan. Oke, terima kasih Saudara Ramadan dengan rambutnya. Yang kedua, yang saya mau tanya itu, apa pentingnya dari manajemen modal kerja pada suatu perusahaan? Oke, terima kasih Saudara Rauf dan Saudara Ari. Saya akan menjawab dari Saudara Ari dahulu. Faktor yang mempengaruhi modal kerja itu ada 4. Yang pertama, jenis perusahaan. Kebutuhan perusahaan akan modal kerja ini tergantung pada jenis usaha yang dijalankan oleh perusahaan itu tersendiri. Lalu yang kedua, ada syarat kredit. Kebutuhan akan modal bagi perusahaan juga tergantung pada syarat pembelian dan penjualan. Lalu yang ketiga, waktu produksi. Jika waktu yang diperlukan untuk mendapatkan barang semakin lama, jumlah modal yang dibutuhkan perusahaan juga akan semakin besar. Lalu yang keempat, tingkat perputaran perusahaan. Semakin lama persediaan berputar, maka semakin besar modal yang diperlukan oleh perusahaan dan sebaliknya. Saya juga akan menjawab pertanyaan dari Saudara Rauf. Pentingnya manajemen modal kerja bagi perusahaan. Manajemen modal kerja sangat berpengaruh terhadap risiko perusahaan, return, dan harga saham. Bagi perusahaan kecil, utang lancar merupakan sumber pendanaan eksternal utama. Secara khusus dalam perusahaan manufaktur, umumnya aktiva lancar lebih dari setengah dari total aktiva. Aktiva lancar yang berlebihan juga akan menurunkan return investasi atau return on investment-nya. Begitu, Saudara Ari dan Saudara Rauf. Sudah cukup jelas? Terima kasih Saudara Ramadan atas penjelasannya. Ya, sama-sama Saudara Rauf dan Saudara Ari. Cukup jelas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.